A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, udah hari Jumat nih. Gimana kabarnya? Semoga semua sehat ya dan tetap semangat di hari Jumat ini. Dan biasanya sebagaimana yang kita biasa jalankan sebagai umat Islam, kita menjalankan beberapa sunnah-sunnah hari Jumat yang mana itu tuh dianjurkan ya untuk dijalankan di hari Jumat, seperti sholat Jumat bagi yang merupakan kewajiban bagi laki-laki, juga termasuk pakai wewangian, kemudian juga kita perbanyak sedekah, perbanyak sholawat, dan juga yang gak kalah pentingnya itu adalah membaca surat Al-Kahfi. Nah, dalam di Talk Podcast kali ini gue mau sharing mengenai mukjizat ilmiah dari kisah Al-Kahfi. Nah guys, kita kan kalau kita flashback ya ke surat Al-Baqarah ayat 1-2, di situ yang artinya Alif Lam Mim, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Nah, kisah Ashabul Kahfi ini itu diterangkan dengan begitu jelas dalam Al-Quran surat Al-Kahfi. Tujuan Allah menurunkan surat Al-Kahfi adalah untuk menjawab tantangan kaum kafir terhadap Nabi Muhammad SAW, guys, yang waktu itu juga kayak beliau tuh di-challenge ya gitu, di-challenge tentang manusia gua, tanda kutip, yang hidup selama ratusan tahun sebelum Nabi dilahirkan dan menjadi legenda bagi kaum Yunani dan Yahudi. Nah, kisah tidur panjang dari 7 pemuda dan seekor anjing ini dimulai ketika mereka lari untuk menyelamatkan diri ke dalam sebuah gua setelah dikejar pasukan tentara yang ingin membunuh mereka, disebabkan keteguhan hati mereka yang tidak mau menyeru kepada Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas Allah pun menunjukkan kebesaran nih ke mereka gitu ya, dan juga ke kita umat Islam sampai saat ini gitu, dengan menidurkan mereka selama 309 tahun lalu kemudian Allah membangunkannya. Nah, kita kan mikir ya, mungkin gak sih ini terjadi, masuk akalkah? Nah, mungkin bagi sebagian kita ya, atau mungkin bagi yang belum paham ya, mikir ini kayak gak make sense gitu. Apakah mungkin, apakah masuk akal? Nah, di balik itu semua keheranan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu juga sudah menegaskan nih di surat Al-Kahfi juga ayat ke-9, atau kamu mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua dan yang mempunyai anjing itu mereka termasuk tanda-tanda kekuasaan kami yang mengherankan. Nah guys, kalau misalnya kita coba compare ya dengan kisah Ashabul Kahfi ini dengan berbagai fenomena alam, dengan keteraturan alam semesta, dengan konstelasi langit dan banyak banget hal-hal lainnya di muka bumi ini atau di dunia ini, maka kita bakal sadar bahwa kisah Ashabul Kahfi itu pasti mudah bagi Allah untuk Allah jalankan gitu ya, untuk menidurkan orang 309 tahun dibuat tidur gitu dan bangun seperti kayak baru sebentar gitu tidurnya, tidur normal gitu. Itu mudah banget lah bagi Allah, karena gak ada yang sulit bagi Allah gitu. Kalau kita compare aja ke berbagai fenomena langit, berbagai fenomena bumi, itu kan kayak gak ada apa-apanya gitu. Banyak yang bahkan Allah bisa lakukan jauh lebih daripada itu, dan Allah tidak terbatas kemampuannya ya guys ya gitu. Dan di sini kita ke pembuktian ilmiah kisah Ashabul Kahfi. Nah ini sorry kalau misalnya gue bacanya agak teks banget, soalnya gue takut salah karena ini kan kayak scientific ya guys ya. Karena gue pribadi kayak ya pokoknya takut kepleset lah ngomongnya, jadi agak-agak textbook, nggak apa-apa ya. Lanjut. Nah jadi Ashabul Kahfi ini guys itu bisa dengan tenang dan tetap sehat tidur selama kurun waktu yang lama tanpa mengalami sakit dan terluka. Nah, tempat atau si gua ini juga kan gak ada penghuninya ya, sehingga itu fit lah untuk mereka tuh tidur atau bersembunyi di sana. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memenuhi semua kebutuhan mereka saat untuk tidur 309 tahun itu. Nah ini bisa terjadi karena disebabkan beberapa faktor. Yang pertama, penonaktifan fungsi indera pendengar. Suara dari luar bisa membangunkan orang yang sedang tidur. Ini seperti dijelaskan dalam ayat Al-Kahfi ayat 11, maka kami tutup telinga mereka beberapa tahun dalam gua itu. Yang dimaksud dengan tutup telinga di sini adalah dengan menonaktifkan fungsi telinga. Indera pendengar
Pendengar adalah satu-satunya indera yang bekerja terus-menerus dalam semua kondisi yang juga menghubungkan seseorang dengan sesuatu yang berasal dari luar. Sistem penting ini bertanggung jawab atas kondisi bangun dan sadar, juga pengaktifan operasionalisasi sistem tubuh secara menyeluruh. Dalam kondisi penonaktifan, seperti dalam kasus pembiusan, seseorang bisa masuk ke dalam tidur yang dalam. Semua sistem operasional yang utama dan sistem panas tubuhnya juga menurun seperti dalam kondisi tidur dan terputus dengan dunia luar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kami jadikan tidurmu untuk istirahat." Quran surat An-Naba ayat 9. Nah, kondisi ini menyebabkan dua hal. Pertama, menjaga sistem tubuh mereka dari kehilangan fungsinya agar tetap hidup dan bekerja secara minimal. Bagi mereka, jarum waktu berhenti selama mereka berada di dalam gua. Padahal, jarum waktu masih berputar di luar gua. Ini seperti terjadi pada sel dan kulit luar yang terjaga pada kadar panas yang rendah. Sel dan kulit itu berhenti berkembang meskipun masih hidup. Kedua, penonaktifan katalisator bagian dalam yang bisa membangunkan orang yang sedang tidur normal dengan perantara sistem yang telah disebutkan di atas, seperti sakit, lapar, haus, atau mimpi yang mengejutkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjaga tubuh mereka dalam keadaan sehat secara medis dan melindunginya baik dalam maupun luar dengan cara berikut, yaitu yang pertama, membolak-balikan badan secara terus-menerus selama tidur, seperti dalam bunyi ayat Al-Kahfi ayat 18, dan kamu mengira mereka itu bangun padahal mereka tidur, dan kami balik-balikan mereka ke kanan dan ke kiri. Cara ini dilakukan agar tanah tidak memakan tubuh mereka saat tikar membusuk di kulit mereka, juga saat pembuluh darah dan paru-paru menggumpal. Hal inilah yang disarankan oleh kedokteran modern dalam memberikan terapi pasien yang kehilangan kesadaran atau orang-orang yang tidak mampu bergerak karena lumpuh dan yang lain. Yang kedua, tubuh Ashabul Kahfi dan halaman gua menghadap sinar matahari dengan kadar yang seimbang dan memadai di awal dan di akhir siang hari untuk melindungi tubuh mereka dari kadar basah dan keracunan di dalam gua yang gelap. Seperti dijelaskan dalam ayat Al-Kahfi ayat 17, dan kamu akan melihat matahari ketika terbit condong dari gua mereka ke sebelah kanan, dan bila matahari terbenam menjauhi mereka ke sebelah kiri. Nah guys, seperti diketahui secara medis, matahari itu paling penting sekali untuk pembersihan, penguatan tulang, dan juga kulit manusia, dan juga termasuk pembentukan vitamin D melalui kulit dan manfaat lainnya. Al-Qurtubi dalam tafsirnya berkata tentang ayat, bila matahari terbenam menjauh mereka ke sebelah kiri. Maksudnya adalah bagian kiri mereka terkena sengatan matahari. Yang ketiga, mujizat Al-Quran bagian dalam gua Ashabul Kahfi. Jadi ada celah tuh di atas gua yang menghubungkan halaman gua dengan dunia luar. Celah dan halaman itu memungkinkan gua mendapat cukup ventilasi dan cahaya. Ini terlihat dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai berikut. Di Quran surat Al-Kahfi ayat 17, mereka berada dalam tempat yang luas dalam gua itu. Itu adalah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa disesatkannya, maka kamu tidak akan mendapat seorang pemimpin pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala melengkapi mereka dengan keamanan dari gangguan apapun. Mereka seakan tidak mati dan tidak tidur karena tubuh mereka selalu bergerak ke kanan dan ke kiri. Ditambah dengan adanya anjing yang berada di pintu halaman gua sebagai security, kayak security lah ya, kayak alat zaman sekarang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat Al-Kahfi ayat 18, dan kamu mengira mereka itu bangun padahal mereka tidur, dan kami balik-balikan mereka ke kanan dan ke kiri, sedang anjing mereka mengunjurkan kedua lengannya di muka pintu gua. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentulah kamu akan berpaling dari mereka dengan melarikan diri, dan tentulah hati kamu akan dipenuhi dengan ketakutan terhadap mereka. Jadi kayak wah luar biasa ya, Masya Allah gitu. Allah udah sempurna banget gitu menstrategikan dan juga menjalankan perlindungan untuk para Ashabul Kahfi. Yang kelima, Allah menjaga kesehatan mata mereka dengan kondisi tidur. Seperti diketahui dalam ilmu medis, mata yang tertidur akan lebih terjaga kerusakannya dibanding jika mata selalu dalam kondisi terjaga. Karena jika kondisi mata terbuka di dalam gua yang gelap, gulita pada waktu yang lama, akan mengalami kerusakan mata dan bahkan berakibat kebutaan. Sehingga kondisi tidurlah yang paling tepat untuk menjaga tubuh dan terutama mata. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kamu mengira mereka itu bangun padahal mereka itu tidur.
padahal mereka tidur. Quran surat Al-Kahfi ayat 18. Dalam ayat ini seakan Allah mengatakan bahwa kondisi tidur mereka seperti orang bangun. Selain ditandai dengan bergerak-geraknya tubuh mereka, juga bisa tersirat bahwa mata mereka sesekali terbuka atau berkedip untuk menjaga mata mereka dari kebutaan. Nah, kesimpulannya guys, jadi dari kisah Ashabul Kahfi ini itu yang merupakan perlindungan Allah kepada 7 pemuda dan juga yang dijaga oleh seekor anjing ya, itu dan tertidur sama 309 tahun 309 tahun guys. Orang tidur seminggu aja kita udah kayak wow gitu kan, kayak kok bisa sih dia tidur segitu lama gitu. Dan ini bayangin ratusan tahun. Itu Allah tuh pengen nunjukin ya kepada kita umat manusia gitu, tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan betapa Allah tuh menjaga gitu orang-orang yang beriman, orang-orang yang mau benar-benar menyelamatkan dirinya dari saat itu kan memang luar biasa ya. Kalau kita coba nanti boleh mungkin teman-teman mau eksplor lagi kisahnya Ashabul Kahfi kayak gimana. Yang gue pribadi rasain tuh kayak memang heroik banget ya, mereka benar-benar pertahanin keimanan mereka gimana pun caranya gitu, dan Allah melindungi gitu. Dan setelah sekian abad dari Al-Quran itu diturunkan, dan juga setelah sekian lamanya dari kisah Ashabul Kahfi itu terjadi, dari sejarahnya terjadi, ya ternyata dunia sains modern juga menemukan bahkan baru menemukan fakta yang mendukung dari ayat-ayat Al-Quran tadi gitu, yang menjelaskan tentang kisah Ashabul Kahfi. Kalaupun jadi kayak yang luar biasanya itu Masya Allah tuh pengen nunjukin ya gitu kan, kalau Allah mau ya bisa aja gitu Allah ngejaga mereka tanpa kayak mungkin dibalik-balik tubuhnya atau mereka tetap terkena sinar matahari dan lainnya. Tapi mungkin ini sih tebakan gue gitu ya, mungkin juga Allah pengen nunjukin ke kita gitu bahwa ternyata ya memang tidak bertentangan gitu antara firman Allah, kisah nyatanya, dan juga saintifik itu semuanya match dan semuanya nyambung gitu. Karena bahkan sains pun, ilmu pengetahuan pun itu adalah di bawah kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala guys. Jadi itu semuanya mudah bagi Allah. Dan itu aja. Dan ini juga penting ya, di sini di catatan akhirnya juga disebutkan bahwa seakan Allah ingin menunjukkan bahwa Al-Quran yang seharusnya diyakini oleh seluruh umat manusia adalah benar-benar kitab yang tidak hanya mengajarkan ibadah pada Allah saja, tapi juga mengajarkan ilmu pengetahuan yang luar biasa, yang mana semuanya itu bisa jadi ibadah kalau kita betul-betul pelajari dengan seksama gitu ya, termasuk juga sains dan sejarah dan semua khazanah keilmuan lainnya. Oke, sekian aja dari gua. Maaf kalau ada salah kata. Semoga bisa bermanfaat dan semangat terus membaca surat Al-Kahfi. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.